Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Rahma. Apakah kamu tahu mengapa saya panggil ke sini? Tahu Pak, kemarin saya ketahuan mencontek saat ujian tengah semester. Coba kamu ceritakan seperti apa kronologi kejadian. Jadi kemarin saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan ujian tengah semester dan diketahui oleh pengawas ujian. Oh, begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu melakukan itu pasti karena ada suatu alasan. Kamu sudah baik, mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Pak, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek? Karena menurut saya pelajarannya sangat sulit Pak, dan akhirnya saya memutuskan untuk membawa catatan kecil ke dalam ruangan ujian tengah semester. Saya minta maaf. Apakah kamu tahu tindakan yang kamu lakukan itu apakah benar atau salah? Yang saya lakukan salah Pak, karena saya tidak jujur dalam melakukan ujian tengah semester. Nilai keyakinan apa yang telah kamu langgar terkait kamu mencontek saat ujian? Saya melanggar nilai keyakinan saya sebagai siswa terkait kejujuran Pak. Nah, untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian sedang berlangsung? Untuk kedepannya, sebelum ujian saya akan belajar dengan tekun, dan apabila saya belum memahami pelajaran tersebut, saya akan bertanya kepada guru mapel saya. Nah, bagus. Bapak Ibu guru pasti akan sangat senang membantu ketika Rahma masih kebingungan dalam beberapa materi. Jadi janganlah sungkan untuk bertanya. Terima kasih Pak. Saya pamit undur diri. Saya Nuridiatur Rahma, dan perasaan saya setelah mengikuti praktik segitiga restitusi bersama Bapak Muhammad Basil tadi, saya merasa bahwa saya bisa menjadi individu yang lebih positif lagi dan juga bisa menguatkan karakter dalam hal kejujuran terkait kesalahan saya mencontek di saat ujian tengah semester. Rahma, Tahu Pak, jam berapa ini Rahma? jam 7.50 Pak. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Tahu Pak, saya terlambat. Sekolah harusnya masuk jam berapa? Jam 7.30 sudah di sekolah Pak. Semua orang pasti punya kesalahan dan setiap orang pasti pernah terlambat atau bangun kesiangan. Nah, kamu kenapa jadi bisa bangun kesiangan? Karena tadi malam saya begadang Pak, jadi tadi pagi saya kesiangan. Oh, bergadang. Kira-kira besok apakah akan terlambat lagi, Rahma? Tidak Pak, saya tidak akan begadang sehingga supaya saya tidak terlambat lagi. Kira-kira agar bisa bangun lebih pagi, apa yang kamu lakukan? Tentunya tidur lebih awal Pak, dan memasang alarm. Untuk Rahma, kira-kira di rumah siapa orang yang bisa dimintai tolong untuk mengingatkan kamu agar tidur lebih awal? Ibu saya Pak, Selain ibu, siapa lagi? ada bapak saya. Baik, Bapak harap besok kamu tidak mengulangi lagi ya. Ini Pak, Terkait keterlambatan ini, kira-kira nilai keyakinan apa yang telah kamu langgar? saya melanggar nilai keyakinan kedisiplinan Pak. Terus kedisiplinan ya. Untuk besok, Bapak harap kamu tidak akan terlambat lagi ya. Ini Pak, saya balik ke kelas Pak. Nah, untuk Rahma silakan kembali ke kelas karena kamu terlambat. Silakan nanti masuk ke kelas, lapor dengan gurunya. Kemudian sesuai konsekuensi kelas maka kamu harus tinggal selama 20 menit ketika jam istirahat ya. Ya Pak, kalau itu saya kembali. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Nuridiatur Rahma, dan perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi bersama Pak Muhammad Basil tadi, saya merasa bahwa metode ini lebih baik daripada metode yang hukum secara fisik maupun psikis. Dan setelah ini pun saya merasa bahwa bisa mengevaluasi diri saya untuk lebih baik lagi.